Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pak Agus PHI. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tes CPNS yang pernah saya lakukan. Bagaimana tips-tips biar bisa lolos CPNS. Jadi saya tahun 2018 itu pernah ikut tes CPNS ya. Saat itu saya baru lulus, saya memang lulusan tahun 2018. Tapi umur saya sudah tua ya. Umur saya sudah tua karena memang saat itu saya sudah lama nggak sekolah ya, jadi saya pernah drop out juga. Insya Allah di video yang lain akan saya ceritakan ya bagaimana saya drop out kok bisa lanjut kuliah, bisa ikut tes CPNS. Jadi tahun 2016 dulu saya belum begitu minat banget ya tentang ini tes CPNS ini, masuk PNS ini saya belum begitu minat. Saya ya ala kadarnya ya, belajar ala kadarnya, terus saya berdoa juga ala kadarnya. Saat itu posisi belum nikah ya, jadi ya setelah lulus alhamdulillah nggak masalah gitu saat itu. Uh, Saat itu saya menemukan sebuah soal yang menurut saya itu sulit banget nih. Tapi setelah keluar dari tes itu teman-teman ada yang bilang, wah alhamdulillah aku dapat mudah-mudahan. Oh ternyata soal-soal itu tidak sama ya, setiap peserta itu tidak sama. Jadi memang benar-benar diacak gitu oleh program, oleh komputer, benar-benar diacak gitu. Jadi ada yang dapat mudah, ada yang dapat sulit. Nah, ini salah satu pengalaman berharga buat saya itu untuk nanti tesnya di tahun 2019. Nah, jadi gini Trizana, tahun 2019 saya ikut tes kembali dan itu benar-benar jadi pengalaman berharga tahun 2019 itu. Wah, saya saat itu posisi sudah nikah ya. Tahun 2019 saya sudah nikah. Saat itu saya benar-benar pengen ya jadi PNS guru karena memang saya senang ya belajar jadi guru ya. Saya senang banget menjadi seorang guru, itu memang udah cita-cita saya gitu. Jadi saat itu saya benar-benar fokus belajar semampu saya ya, dan ini yang saya tekankan itu di religinya, jadi di doa-doa itu. Bahkan setiap malam itu ayah saya itu sholat tahajud di masjid ya. Jadi setiap sekitar jam 2, jam 3 itu beliau sholat di masjid. Maka kami bukan orang kaya ya, ayah juga bukan seorang kiai ya. Kita ya orang-orang biasa lah kita ya. Kita orang biasa yang pengen dekat sama Allah gitu. Ya, jadi ayah saya atau bapak saya itu, padahal saya posisi udah nikah ya, tapi bapak saya juga prihatin dengan saya. Itu beliau juga ke masjid setiap malam, itu setiap malam beliau tahajud di masjid. Padahal jarak masjid sama rumah ya lumayan ya, tapi beliau katanya lebih enak di masjid itu katanya. Ya memang di rumah Allah itu ya. Ya secara hukum kalau sholat sunnah kan ya lebih baik di rumah ya, tapi beliau lebih nyaman di masjid itu. Katanya biar langsung ke rumah Allah gitu. Dan ditambah beberapa wirid juga ya, saya juga minta ijazah juga ke Watu Congol ya. Saat itu dilalah itu saya lihat Facebook di Gus Hafi Watu Congol ya, itu saya komen juga, dan kita juga sempat WA-an juga ya karena punya nomornya juga. Itu kita sempat WA-an juga, saya minta ijazah itu membaca surah Yasin setiap malam habis isya itu 3 kali. Nah, selain itu ditambah amalan dari Ustaz Yusuf Mansur. Nah, ini juga saya rutinkan ya, meski terkadang lupa juga ya. Namanya manusia ya, emang gimana ya, kalau kita punya keinginan kuat ya kita harus melakukan kerja keras juga ya. Tapi saya mikirnya gini, apapun yang kita lakukan itu emang semua akhirnya itu kan Allah ya yang menghendaki ya, nanti Allah yang menentukan gitu. Nah, jadi ya bismillah, belajarnya juga saya belajar ya semampu saya, terus religinya untuk ibadahnya wirid-wirid juga saya lakukan, benar-benar saya minta sama Allah semoga nanti pas tes CPNS 2019 itu saya mendapatkan soal-soal yang mudah dan dapat nilai yang bagus. Nah itu. Nah, selain itu ada beberapa ya amalan satu masuk itu seperti sholat waktunya sehabis sholat isya, habis sholat maghrib sama habis subuh itu
tapi sebenarnya habis subuh sama habis asar kadang-kadang ya. Terus ada surat Ar-Rahman, ada surah Yasin juga. Nah itu saya amalkan. Terus sholawat, nah sholawat itu penting ya. Sholawat 1000 per hari itu minimal 1000 per hari. Sallallahu ala Muhammad. Itu benar-benar luar biasa fadilahnya ya. Memang sebagian ulama mengatakan ya masa seperti itu buat minta dunia ya, emang gimana ya, itu ya bagus ya, membaca sesuatu itu karena Allah, emang karena Allah. Tapi benar juga sih kata Ustaz Mansur, memang lah kalau kita mintanya nggak sama Allah tuh sama siapa lagi gitu kan. Ya emang itu makom ya, makomnya udah beda ya. Makom saya baru makom seperti itu, baru makom segitu gitu kan, baru makomnya di bawah ya. Nanti ya paling nggak kita punya niatan lah untuk meningkatkan makom kita gitu. Alhamdulillah tahun 2019 itu saya mendapatkan soal yang mudah itu menurut saya ya, menurut saya. Tapi emang datang. Jadi sebelum saat datang itu saya udah baca sholawat terus, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah itu saya baca terus. Alhamdulillah dapat, saat itu saya ranking 3 ya. Soal-soal yang mudah alhamdulillah menurut saya mudah, saya ranking 3. SKD-nya itu seleksi kompetensi dasar, saya ranking 3 saat itu. Alhamdulillah senang banget nih itu. Senangnya ya alhamdulillah, berarti ada kesempatan gitu kan. 2019 itu terus biidznillah Covid tahun 2020 itu 2019 akhir, 2020 Covid. Saya tes lagi tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, 20 akhir kalau nggak salah itu, atau 2021 saya lupa ya. Mohon maaf. Ini saya tes SKB-nya itu di Jogja. Nah, tes SKB di Jogja saat itu ya benar-benar untuk religinya saya tingkatkan benar itu kan. Kalau kata Ustaz Mansur, juga dong waktu asar, sebelum asar datang ke masjid itu. Tapi berat ya, sesuatu itu berat. Gini, saya ingat kata kiai saya itu, ketika sampean punya wirid dan sampean malas, berarti itu doa itu baru mau terkabul. Jadi ojo malas gitu. Itu Masya Allah ya. Jadi benar-benar saat itu saya sudah berkeluarga, terus belum punya kerjaan yang tetap juga itu kan. Saya harus nafkahi ya Allah. Kebetulan dua orang saingan saya yang ranking 1 dan ranking 2, bukan saingan ya, partner gitu kan. Partner saya ranking 1 dan ranking 2 itu perempuan. Jadi masya Allah ya Allah, ini kan saya yang laki-laki sendiri ya. Saya berkewajiban buat nafkahi keluarga saya. Ya Allah, loloskan saya ya Allah, dan loloskan kedua teman saya itu di kemudian hari gitu. Jadi saya nggak bilang jangan sampai lolos yang kedua, enggak. Saya nggak bilang dua orang partner saya jangan sampai nggak lolos, enggak. Tapi lolos di kemudian hari setelah saya nanti gitu kan. Nah, satu alhamdulillah Allah benar-benar kabulkan. Jadi saya baca sholawat dari rumah, baca sholawat Sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika di sana di tempat SKB itu juga saya kalau nggak diajak ngomong ya saya diem aja gitu, baca sholawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ketika mau klik juga saya Bismillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Nah saat itu alhamdulillah dapat soal-soal yang menurut saya mudah juga gitu ya. Saya mudah juga, banyak juga yang mengartikan juga. Alhamdulillah dulu sempat nyantren juga ya, jadi saya pernah nggak sekolah lama gitu ya. Udah kalau dihitung sekitar 6 tahun pelajaran kalau nggak salah ya. Itu insya Allah akan saya ceritakan di video yang lain insya Allah, karena sangat panjang sekali. Nah SKB itu benar-benar ini jalur langit ya, karena ya apalah saya gitu kan, saya belajar juga hanya seperti itu. Saya mengenyam dunia pendidikan yang formal juga tidak seberapa gitu kan. Tapi alhamdulillah saat itu banyak SKB itu ya memang PAI ya, banyak ilmu-ilmu yang dari pesantren itu keluar. Jadi mengartikan saya senang juga yang mengartikan ya, meskipun belum paham banget ya tentang nafsu rof, belum begitu paham banget ya, tapi insya Allah ya bisa itu ya. Alhamdulillah yang saya pelajari itu di kisi-kisi banyak yang keluar. Ini Masya Allah banget, ini bener Allah yang ngasih nih. Dan ya lantaran dari orang tua saya, doa istri saya, doa mertua saya gitu kan.
doa ibu saya, Masya Allah luar biasa benar, doakan saya buat lolos ini. Tapi alhamdulillah saya satu ranking 3 langsung naik ke ranking 1 dan selisih nilainya tuh banyak banget gitu teman-teman. Wah, alhamdulillah saat itu setelah saya tahu ya, setelah beberapa kan terus saya SKD ya, SKB-nya itu benar-benar saya screenshot hasilnya, saya cari gitu kan, saya tuh di ranking berapa toh, wah bener, alhamdulillah ternyata saya naik ke ranking 1 dengan nilai sangat jauh. Nah itu alhamdulillah ya Allah, ada kesempatan lagi gitu kan. Nah setelah itu saya nyari nih, saya kan belum kenal ya sama partner saya yang dua itu. Saya nyari nih, ini sekolah di mana ini. Nah, oh ternyata sama ya di Magelang semua itu. Saya orang Magelang ya. Sama di Magelang semua ini. Wah, alhamdulillah ini saya DM, saya bukan nyari. Jadi tak cari namanya nama panjang, tak cari, alhamdulillah ketemu. Yang satu itu orang daerah, dia ngajar daerah Muntilan ya. Yang satu daerah Mungkit, tempat saya bekerja saat ini, tempat saya ngajar saat ini. Nah, ternyata di daerah Mungkit. Nah, beliau adalah guru PAI di tempat kerja saya ini sekarang ini ya. Ya Allah, saya DM udah serdik belum tuh, alhamdulillah kok beliau jawab saya belum serdik, selamat ya itu, alhamdulillah ya. Ya meskipun gimana pun ya saya juga nggak enak, tapi ya mau gimana ya, saya juga butuh gitu kan. Tapi saya doakan kok beliau buat lolos di tahun selanjutnya itu. Nah setelah itu beberapa kita nunggu setelah ada TMT turun, kita langsung menuju ke sekolah dan ketemu dengan partner saya yang ranking 2 ya. Kita bertemu dengan partner saya yang ranking 2. Saat itu beliau juga sebenarnya jadi partner saya juga belajar di sini. Alhamdulillah beliau orangnya enak banget itu kan. Ya kita bisa bekerja sama lah, kolaborasi. Beliau juga nggak pendendam dan ternyata beliau adalah anak dari guru saya dulu di SMK. Jadi saya pernah menganyam SMK 1 tahun. Wah pokoknya saya pindah-pindah terus lah. Ya beliau adalah anak dari guru saya, jadi muter-muter gitu ya. Alhamdulillah saya ketemu juga dengan guru saya. Jadi guru saya di SMK juga pernah ngajar di sekolah yang saya daftarkan ini. Nah terus dilanjutkan sama anaknya itu. Masya Allah luar biasa ini, alhamdulillah. Dan beliau luar biasa ya, beliau ya tetap welcome gitu ya, tetap welcome. Saya juga ngomong tak doakan kok nanti di tahun depan lolos gitu kan. Dah alhamdulillah lah kita bisa bersama. Dan alhamdulillahnya lagi di tahun selanjutnya pas ada pengangkatan P3K ya, beliau tes alhamdulillah lolos juga dan sekarang sudah jadi P3K juga partner saya itu, alhamdulillah ya. Beliau sekarang ngajar di daerah Magelang juga ya. Ya begitulah pokoknya, intinya gini, ketika sampean nanti tes CPNS tuh untuk religinya bener-bener kamu kencengin lah, soalnya hasilnya tetap Allah yang menentukan ya. Kita bekerja keras pun, jadi gini, untuk hasil itu bukan karena kerja keras kita ya, kalau hikam gitu ya. Hasil itu bukan karena kerja keras kita itu kewajiban kita, tapi hasil tetap Allah yang menentukan gitu. Jadi bukan kerja keras kita menentukan hasil gitu kalau hikam ya. Tapi kerja keras kita itu untuk Allah, tapi nanti untuk hasil ya Allah yang menentukan, wes terserah Allah lah gitu. Terserah Allah menentukan gimana aja. Monggo Gusti Allah kula pasrah. Itu. Yang penting religinya kamu tingkatin bener-bener. Sholatnya jangan sampai bolong-bolong ya. Jadi pokoknya jangan sampai ada sholat yang bolong, sholat sunnah. Terus untuk doa-doa, wirid-wirid juga silakan sowan-sowan ke kiai. Tapi yang pertama gini, sowan ke ibumu, minta doa ibumu. Wah itu doanya lebih manjur daripada wali kutub sekalipun. Itu bagi yang masih punya ibu ya. Bagi yang tidak ya silakan ke orang tua atau ke mbah-mbah monggo gitu ya. Doakan ibumu juga kalau misal, atau ayahmu kalau misal udah nggak ada. Setiap hari ya habis sholat doakanlah orang tua. Oke, mungkin itu saja ya dari saya untuk tips-tipsnya. Dan jangan pernah doakan teman kita atau partner kita itu nggak lolos, janganlah ya. Lolos tapi tahun depannya lagi gitu ya. Jangan sampai ya Allah semoga yang lolos saya saja, dia nggak usah lolos itu. Jangan ya, kasihan lah. Ya Allah loloskan saya,
dan luluskan teman saya di tahun selanjutnya gitu. Oke, itu ya. Dan untuk religinya kamu tingkatin. Sholawat itu kalau bisa minimal 1000 sekali lah. Seharinya 1000 ya. Sallallahu alaihi wasallam cepat kok. Kalau duduk 20 menit ya. Tapi sambil jalan-jalan boleh. Tuh saya sering pakai tasbih digital itu ya. Itu sangat membantu sekali. Udah gitu saja ya dari saya. Oke, mungkin mohon maaf ya karena muter-muter. Ini bahasanya muter-muter emang ya seperti ini ya. Mohon maaf. Masih belajar juga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan yang seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.